ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin resep sederhana. Nah, ini cara sesat ya, bikin ikan bakar. Biasanya kalau bikin ikan bakar itu kan caranya susah-susah ya. Kita harus nyalain arang dan sebagainya. Ini aku mau bikin ikan bakar pakai teflon. Bahan-bahannya ini aku sediakan 2 sejoli ya. Ini sejoli ikan gurami, bisa pakai ikan lainnya. Kalau kakap atau ikan mujair aja juga bisa, asal jangan ikan teri ya. Kalau teman-teman tidak punya wajan teflon yang besar atau wok pan atau fry pan yang besar, bisa pakai yang kecil, ikannya saja disesuaikan ya. Jadi ukurannya sesuaikan menurut wajannya atau pan yang dipakai. Ini ikan guraminya sudah aku bersihkan, sisiknya sudah dihilangkan, lalu aku kerat-kerat ya. Bahan untuk menggorengnya, jadi ini ikannya kita goreng dulu. Bisa pakai bumbu sendiri ya, tapi bisa juga pakai bumbu racik seperti ini, punya Indofood ya. Ini aku milih nggak ribetnya aja. Berikutnya ada sambal terasi, bisa pakai merek yang lain, tidak mengikat ya, aku nggak di endorse loh ini. Jadi aku pakai secukupnya, sisakan nanti sedikit untuk sambal cocolannya. Nah, ini bisa disesuaikan menurut selera ya, mau pedesnya seberapa, asal jangan satu toples disediakan semua. Bahan lainnya aku pakai kecap manis tentu saja. Lalu pakai jeruk nipis, ini secukupnya ya. Ini aku sediakan satu aja. Ini yang sebagian yang utuh bagus ini nanti aku pakai untuk pendamping sambalnya, sambal cocolannya. Berikutnya pakai gula sesuai selera ya. Kalau suka manis ya gulanya dibanyakin, kalau nggak suka ya dikurangin. Ini sama garam aja. Udah, bahannya itu aja. Gampang kan? Langkah awal ini kita taburi ikannya ini pakai bumbu perendamnya dulu ya. Jadi sebelum digoreng kita bedakin. Bedakinnya pakai bumbu. Ini secukupnya aja. Kalau terlalu banyak nanti asin ya. Nah, ini bisa diratakan bolak-balik ya. Bisa juga ditambah dengan sedikit air. Memang untuk ikan ini ya, sebisanya menggoreng itu dalam keadaan kering, tidak berair. Tapi ada triknya ya, nanti untuk menggorengnya aku kasih tahu supaya tidak meletus-letus macam tahun baru ya. Kan kalau meletus-meletus itu kan seperti petasan tahun baru. Nah, ini kita ratakan. Jangan lupa ini bagian yang kita gerat-gerat ini. Nah, ini sesudah diratakan nanti kita diamkan beberapa menit ya. Jangan diajak ngobrol. Jangan lupa bagian ekornya juga diratakan ya, biar asinnya merata. Jadi tidak hambar seperti hidup tanpa kekasih. Nah, ini peralatan yang harus kita siapkan. Jelas saja ini seperti aku bilang ya, sediakan satu teflon. Ini sekaligus ya ngirit ya, untuk menggoreng juga nanti untuk membakarnya. Lalu siapkan juga minyak, sebisanya bukan minyak yang baru ya. Mau pakai yang baru ya gak apa-apa. Cuma kalau aku sayang ya minyak kalau habis menggoreng ikan itu kan cenderung kotor, apalagi dengan bumbunya yang rempah-rempah itu. Sebaiknya pakai minyak bekas yang 1 atau 2 kali pakai. Nah, ini aku juga pakai minyak bekas, jadi nggak terlalu bening ya. Ini pokoknya bukan dari zaman Fir'aun ya. Lalu siapkan juga seperti ini bisa mau pakai sutil biasa. Kalau punya ini ya lebih bagus, karena ikanku besar, aku butuh sendok yang agak besar ya, spatula yang besar untuk ngangkat. Lalu aku pakai ini saringan peniris. Nah, itu nanti buat ngangkat ikannya.
Ya iyalah, masa diangkat tangan. Sediakan juga ini kuas ya. Nah, ini kuas yang halal ya, tidak mengandung bulu apa-apa. Kan kuas itu ada yang mengandung bulu babi, jadi hati-hati untuk teman muslim pakai kuas yang halal. Ini pakai kuas silikon ya, tahan panas juga. Kita panaskan kompornya. Kita nyalakan kompornya, panaskan minyaknya. Begitu yang benar. Ini kita biarkan sampai minyaknya panas ya. Harus sampai minyaknya panas, nanti baru kecilkan apinya. Karena ikanku besar, ini nanti aku goreng satu persatu ya. Nah, satu-satu aku sayang ibu, kalau dua-dua juga sayang ayah. Ini aku satu-satu aja daripada nanti meluap minyaknya. Menggoreng ikan sebisanya pakai wajan yang lebar ya, tidak dianjurkan untuk wajan yang terlalu ngepas, apalagi pakai sejenis fry pan seperti ini. Terus lingkarnya kecil, ikannya besar, nanti bisa meluap minyaknya, bahaya ya, bisa terbakar. Ini jangan sampai ada yang tanya, kalau nggak pakai wajan teflon nggak apa-apa ya? Wah, itu butuh doa ya, dan juga dikabulkan oleh Tuhan atau enggak, soalnya pasti lengket, jadi jangan tanyakan seperti itu ya. Setelah minyak mulai panas, ini kita taruh tangan mulai nggak tahan, biasanya panas ya, lalu agak kecilkan apinya, tapi tetap apinya sedang aja ya, jangan terlalu kecil. Lalu sebelum ikannya dimasukkan, kita taburkan. Nah, ini triknya ya, kita taburkan kanji dulu. Ini sekitar 1 sendok makan ya, peres. Nah, setelah ini baru kita masukkan ikannya. Nah, ini demi untuk mengurangi letusan ya. Tetap ya suaranya heboh, tapi nggak pakai terlalu meletus-meletus bagaimana. Ini lebih aman pakai tepung daripada tidak pakai. Tepung bisa pakai tepung kanji, bisa pakai tepung terigu, bisa pakai maizena, semua tepung ya, asal jangan bedak tabur. Nah, ini setelah nanti bawahnya mulai kecoklatan, kita balik. Kita biarkan dulu ya, jangan terlalu sering dibolak-balik, mending diintip-intip. Kalau diintip bintitan nggak apa-apa. Oke, kita tunggu sampai agak mengering bagian bawahnya ya. Ini sesekali kita bisa intip ya, piluk bah istilahnya. Dilihat sudah matang atau belum bagian bawahnya. Jika sudah mulai matang, kita nanti bisa balik. Untuk membaliknya, hati-hati ya, ini kita gunakan bantuan jaringnya ini, seperti ini. Nah, ini jangan dipaksa ya, ini ekornya sudah mulai kering, jadi kalau dipaksa nanti bisa patah. Kita bisa bantu siram-siram pakai minyak. Nah, ini kita masak sampai kedua sisi ikannya matang. Usahakan jangan menggoreng ikannya terlalu kering ya, kecuali memang seleranya ikannya itu kering. Karena semakin kering nanti itu dagingnya akan semakin keras. Jadi sesuaikan selera ya, kalau aku suka nggak terlalu kering. Ini kita siap angkat ikannya ya. Nah, semakin kering ikannya, minyaknya akan semakin tenang. Nah, ini karena aku nggak mau ikannya terlalu kering, jadi aku angkat seperti ini ya. Nah, ini bisa kita siram sebentar sebelum diangkat, supaya bagian dalamnya matang ya. Nah, ini kita angkat. Lalu kita sisihkan.
kita goreng lagi ikan satunya. Jangan lupa selalu taburi terigu atau kanji. Ini aku pakai kanji ya. Nah, seperti tadi prosesnya. Nah, pelan-pelan. Nah, nggak heboh kan? Aku nggak perlu pakai penutup ya. Ini dari tadi nggak meletus-meletus gimana. Nah, kita lanjutkan menggoreng seperti tadi. Ikannya yang tadi kita letakkan, kita sisihkan ya. Sekarang kita tiriskan minyaknya. Kita siap membuat bumbu di dalam wajan ini. Berikutnya kita lap ya menggunakan tisu. Nah, ini nggak usah pakai cuci, ribet. Ini untuk bumbunya kita pakai sambal. Ini sesuaikan selera ya. Nah, di sini aku cuma pakai 1 saset saja. Kalau suka pedas silahkan ditambah sebanyak-banyaknya. Nah, lalu kecapnya pun ini juga agak banyak ya, karena ini kan pakai bumbu kecap. Nah, kita beri agak banyak. Ini untuk 2 ikan juga. Jadi sesuaikan ya nanti pemakaiannya. Nah, seperti ini. Agak banyak ya, daripada kurang. Lalu kita campur gula dan juga garamnya. Lalu kita nyalakan api sebentar aja, tapi sebelumnya tambahkan air ya. Nah, bumbunya harus agak encer, jadi nanti mudah dioleskan. Nah, seperti ini. Jika kurang manis atau kurang kecap manisnya silakan ditambah. Kita nyalakan. Kita masak sampai gulanya agak mencair ya, jadi tidak berbentuk butiran-butiran. Kita matikan apinya. Ini sebagian saus olesannya kita ambil ya. Ini karena ikanku ada 2 dan nggak bisa dibakar barengan, jadi harus dibagi 2 bumbu olesannya. Nah, kurang lebih akan seperti ini penampilannya. Nah, ini sisanya yang di sini. Nah, kita pokoknya bagi 2 ya, kurang ini. Setelah seperti ini, kita beri jeruk nipis sedikit ya, jeruk nipis. Nah, ini karena 2 ikannya, nanti juga aku bagi 2 jeruk nipisnya. Lalu kita masukkan ikan kita. Nah, seperti ini. Ikannya crispy ya, kris. Lalu kita oles-oles seperti ini. Nah, ini kita baru nyalakan apinya, agak dibesarkan ya. Supaya cepat mengering. Ini karena ikannya sudah matang, kita nggak perlu bakar terlalu lama. Resto kebanyakan pakai cara seperti ini ya, cuma memang nanti membakarnya itu mereka pakai alat bakar, bukan pakai teflon. Kalau rumahan itu kita ya pakai teflon aja daripada ribet. Nah, ini sesekali kita siramkan seperti ini. Nanti jika sausnya olesannya ini mulai hampir habis,
kita pakai kuas. Apa perbedaan dipanggang di teflon atau dibakar di bara? Kalau dibakar di bara, ikan itu bisa kering ya, kulitnya dipegang itu kering. Kalau di teflon, dia nanti akan mengkilap. Jadi bedanya di situ. Ini setelah bumbu hampir habis, kita bisa balik seperti tadi cara kita menggoreng. Hati-hati ya, semakin manis dia semakin mudah untuk gosong. Nah, ini di rumahku suka manis ya, jadi nanti bakalan eksotik ini. Seandainya dirasa, oh ini tadi bumbunya kebanyakan, bisa dikurangi dengan cara disendokin. Lalu sisanya kita oles-oles di seluruh permukaan ikan. Ini kita bakar di teflon sampai muncul tanda bakaran. Hati-hati ya, kalau sudah mulai warnanya seperti ini, kita siap-siap mengecilkan apinya, jangan sampai gosong. Ini kita bisa balik lagi. Hati-hati ya membaliknya. Nah, sebentar lagi siap kita angkat. Oke, sudah jadi semua. Kita siap angkat dan sajikan. Ikannya sudah jadi, dua-dua jadi ya. Nah, pesta ikan bakar. Ini kita tinggal hias pakai mentimun, pakai kemangi, bisa juga pakai lalapan lainnya ya. Nah, mari kita sajikan. Seperti ini penampilannya. Nah, nggak kalah kan sama beli di resto. Bayangkan kalau dua ini berapa harganya. Nah, ini ukurannya kan besar, nggak seperti resto kadang ada yang cuma 500 gram. Ini lebih besar ya. Ini bisa disajikan dengan sambal terasi seperti yang kita pakai tadi untuk membakar, atau bisa ditambahkan dengan sedikit kecap, sesuaikan selera ya. Nah, seperti ini penampilannya. Cakep kan? Silakan mencoba, semoga suka ya.